Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Berjihad bersama penguasa yang baik dan yang buruk hingga hari kiamat. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamatil barri wal fajiri la yutrak. Dan berperang bersama para penguasa berlangsung hingga hari kiamat. Penguasa yang baik dan yang buruk tidak ditinggalkan. Wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ila al-a'immati mad. Dan membagikan harta rampasan perang dan menegakkan had-had berlangsung dengan diserahkan kepada para imam-imam, para penguasa. Laisa li ahadin an yata'ana 'alaihim wa la yunazi'ahum. Tidak boleh seorang pun mencela mereka dan menentang mereka. Wa daf'us shadaqati ilaihim jaizatun nafidah. Dan membayarkan zakat-zakat kepada para penguasa boleh dan terlaksana. Man dafa'aha ilaihim ajza'at an. Barang siapa membayarkan zakat-zakat itu kepada mereka, maka itu mencukupi untuknya. Barran kana aw fajara. Baik penguasa itu baik atau tidak baik. Wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tammatun raq'atain. Dan salat Jumat di belakang penguasa dan di belakang siapa yang ditunjuk oleh penguasa boleh tetap adanya dan sempurna 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Barang siapa mengulangi 2 rakaat tersebut, maka dia pelaku bid'ah. Tarikun lil athar. Dia meninggalkan athar-athar. Mukhalifun lis sunnah. Dia menyelisihi sunnah. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai'. Dia tidak memiliki dari keutamaan Jumat sedikit pun. Idza lam yara as-salata khalfal a'immati man kanu barrihim wa fajirihim. Apabila dia tidak menganggap salat di belakang para penguasa, di belakang imam-imam, siapapun mereka, mereka baik atau mereka buruk,
Fasunnatu bi an yusalliya ma'ahum raka'ataini wa yadinu bi annaha tammah. Sebab prinsip agama hendaknya dia salat bersama para penguasa 2 rakaat dan meyakini bahwa salat 2 rakaat bersama penguasa itu sempurna. La yakun fi sadrika min dzalika syak. Hendaknya tidak ada di dalam dadamu terkait hal itu keraguan. Penjelasan. Setelahnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamatil barri wal fajir. Dan berperang berlangsung bersama para penguasa hingga hari kiamat, yang baik dan yang buruk. Selama berjihad, berjalan bersama para penguasa hingga hari kiamat, maka kita wajib berjihad di bawah bendera penguasa yang baik atau yang buruk. Hal ini dilakukan oleh salaf seperti Ibnul Mubarak, Al-Auza'i, dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ahmad bin Hanbal dan selainnya keluar menuju tempat pertempuran, tempat jihad, dalam keadaan berjihad di bawah bendera Daulah Abbasiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ilal a'immati mad. Dan membagi harta rampasan perang dan menegakkan had-had, melaksanakan had-had, berlangsung dengan diserahkan kepada para imam-imam, para penguasa. Laisa li ahadin an yata'ana alaihim wa la yunazi'ahum. Tidaklah seorang pun boleh mencela mereka dan menentang mereka, sehingga dia menganggap bahwa membagi rampasan perang fai' dilakukan oleh para penguasa, dan dia menganggap bahwa melaksanakan had-had karena perzinaan, pembunuhan, pencurian, minum khamar dan semacam itu dilakukan oleh para hakim, para penguasa, bukan dilakukan oleh individu-individu dan tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok. Sesungguhnya perkara itu hanya dipegang oleh hakim, penguasa, sebab ini adalah haknya. Dan sebab apabila perkara-perkara ini dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, menyebabkan tertumpahnya darah dan menyebabkan terjadinya fitnah-fitnah yang tidak berujung. Tetapi jika hal itu dipegang oleh waliyu al-amr, oleh pemerintah, oleh penguasa, meskipun dia tidak baik, maka jiwa-jiwa merasa nyaman dan umat tidak menjadi sasaran fitnah-fitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, laisa li ahadin
laisa li ahadin an yata'ana alaihim. Tidak boleh seorang pun mencela mereka, yaitu mencela para penguasa, baik terkait penegakan had maupun terkait pembagian harta rampasan perang. Tidak sebagaimana dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah, yang mana mereka mencela para penguasa. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa daf'us sadaqati ilaihim jaizatun nafidah. Dan membayar zakat-zakat kepada para penguasa boleh dan terlaksana, sebab seorang hakim, seorang penguasa muslim, dia boleh berijtihad terkait pembagian harta rampasan perang. Dia boleh melakukan hal itu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa daf'us sadaqati ilaihim jaizatun nafidah. Dan membayar zakat-zakat kepada para penguasa boleh lagi terlaksana. Man dafa'aha ilaihim ajza'at an. Barang siapa yang membayarkan zakat-zakat itu kepada mereka, maka itu mencukupi untuknya. Menurut madhab Imam Ahmad rahimahullah dan menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullah, mereka membedakan antara zakat zahir dan zakat batin. Mereka menganggap bahwa zakat zahir diserahkan kepada waliul amr, sedangkan zakat batin seperti emas, perak, dan barang-barang dagangan ini dibagikan oleh orang yang memiliki nisab dari zakat itu sendiri. Sama saja emas atau perak atau perdagangan, dia boleh mengeluarkannya sendirian. Dan sebagian ulama lebih mengutamakan dia mengeluarkan zakat itu dengan dirinya sendiri, agar dia merasa nyaman bahwa zakat itu sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi meskipun demikian, seandainya dia memberikan zakat itu kepada waliul amr, kepada pemerintah, maka itu boleh. Dan itu mencukupi pelakunya. Adapun jika waliul amr, penguasa, meminta zakat, maka manusia wajib menyerahkan zakat itu kepada waliul amr, kepada penguasa. Dan jika manusia tidak mau membayarkan zakat itu kepada penguasa, maka penguasa boleh memerangi mereka, sebagaimana para sahabat memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Wa salatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizah. Dan salat Jumat di belakang penguasa dan di belakang siapa yang ditunjuk oleh penguasa boleh, yaitu salat Jumat di belakang imam, di belakang penguasa, dan di belakang siapa yang ditunjuk oleh penguasa dari gubernur-gubernur, hakim-hakim, dan imam-imam masjid. Al-Imam Ahmad mengatakan, jaizatun baqiyatun tammatun. Boleh, tetap adanya, dan sempurna. Yaitu sholat Jumat ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengulangi 2 rakaat itu, maka dia pelaku bid'ah. Sebagian manusia mengulangi sholat Jumat, yaitu karena udzur menurutnya. Bisa jadi karena jumlah orang yang sholat Jumat tidak sampai 40. Dan bisa jadi karena imam sholat Jumat itu menurutnya
sholatnya tidak sah. Dan ini lebih buruk daripada itu, yaitu menganggap sholat tidak sah itu lebih buruk daripada menganggap jumlah orang yang melakukan sholat Jumat kurang dari 40. Orang yang menganggap sholat di belakang imam tidak sah, ini adalah pelaku bid'ah. Hingga meskipun imam sholat Jumat, pelaku bid'ah, sholatlah di belakangnya dan jangan kamu mengulangi sholatmu. Meskipun dia zalim, sholatlah bersamanya dan jangan kamu ulangi sholat. Sebab jika kamu mengulangi sholat Jumat, maka kamu pelaku bid'ah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Fasunnatu bi an yusalliya ma'ahum raq'ataini wa yadinu bi annaha tammatun." Sebab prinsip agama hendaknya dia sholat bersama para penguasa 2 rakaat dan meyakini bahwasanya 2 rakaat itu sempurna. La yakun fi sadrika min dzalika syak. Hendaknya tidak ada keraguan terkait hal itu di dalam dadamu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.